Kau pingin ketemu aku? Andi Pratama. Hal sederhana aja kau gagal. Ngapain dulu jaga kau? Cuma buat makan. Wakil Direktur Gunawan, dengar dulu penjelasanku. Jelaskan apa lagi? Lihat wajah pengecutmu itu. Makanya sudah 5-6 tahun. Masih staf rendahan. Kalau ada lagi, langsung minggat kau. Sayang, aku pulang. Kau mau apa? Sayang, aku ini mimpi buruk ya? Aku tahu itu kau. Kau itulah mimpi buruknya. Turun sana kau. Sayang, kau mau apa? Mau apa? Temanku bilang. Seleksi manajemen grup. Kau gagal lagi kan? Aku, Dasar tak berguna. Dengar ya, Andi Pratama. Kapan jadi supervisor? Baru boleh ke kasur. Keluar sekarang. Andy, aku susah tidur. Bisa nemenin? Dasar tak berguna. Dengar ya, Andi Pratama. Kapan jadi supervisor? Baru boleh ke kasur. Keluar sekarang. Sinta Wijaya. Aku gagal lagi di seleksi ini. Andy, cuma masalah sementara. Semangat, aku percaya kau. Oke, aku datang. Ini dia penampilan teman onlineku. Gimana ya? Tapi, Kamu, Andy. ya, saya. Kamu Sinta? Ya, Ternyata Sinta cantik sekali, tapi dia tidak undang saya masuk. Mungkin tidak suka saya. jangan cuma berdiri di situ. Masuk. Andy, kita mulai. Kamu tidak mau? Tidak, lanjutkan saja. Sinta, kita tak boleh begini. Kenapa? Saya tidak menarik? Bukan, kamu cantik. Atau kamu tidak suka wanita? Saya suka wanita. Tapi saya punya istri. Tak boleh menyakiti dia? Kalau saya bilang, kalau kamu tinggalkan ruangan ini, tak akan ada lagi kesempatan mendapatkan saya. Mau pergi? Maaf. Semua sudah diatur. Besok kamu mulai bertugas di perusahaan grup. Mengerti. Malam ini pulang? Istri saya tadi marah besar. Itu demi memotivasi saya. Tak boleh menyakitinya. Kenapa tidak tersambung? Istri, istri, kalian sedang apa? Apa? Nggak kelihatan? Andi, kamu sudah lihat? Aku nggak sembunyi-sembunyi lagi. Kita cerai. Bersamamu, nggak bakal bahagia. Rina Santoso, apa salahku padamu? Kenapa kau khianati aku? Dengannya, Hukum rimba. Istrimu pilih aku, artinya kau lembek. Cukup, Andi. Mari berpisah baik-baik. Jangan diperburuk. baik. Andy, kau pasti meridhoi kami. Ya kan? Tentu, Ada pengumuman, kantor pusat. Mengirim direktur baru untuk divisi kita. Ikut aku, sambut dia di lobi.
Dengar kabar, direktur barunya cewek. Cantik pula. Beneran? Coba, kalau aku dekati dia, nanti di kantor, aku bebas bergerak. Iyalah. Andi kan udah nikah. Jangan ikutan. Kurasa kita ini kodok, jangan berharap terlalu tinggi. Sinta Wijaya. Sinta Wijaya. Selamat datang, Direktur Wijaya. Wah, celaka. Kok direktur baru ini Sinta Wijaya? Baru kemarin aku menolaknya. Pasti dia dendam padaku. Kalau dia tahu, aku kerja di sini, dan jadi bawahannya, bisa-bisa ia akan menghajarku. Andi Pratama, bersihkan kantor Direktur Wijaya. Bukannya ada petugas kebersihan? Diminta ya kerjakan. Banyak alasan. Nggak berani, langsung keluar. Dasar brengsek Dimas Gunawan, sedang mencari alasan agar aku pergi. Jangan sampai ia berhasil. Maju kena, mundur pun kena. Ya sudah, aku berani. Masa takut sama perempuan itu? Masuk. Halo Direktur Wijaya, saya disuruh bersihkan ruangannya. Divisi kalian, kerjanya selalu selambat ini? Hampir 1 jam sudah. Maaf Direktur Wijaya. Saya, Kok suaranya terdengar akrab? Lepaskan maskermu. Direktur Wijaya, saya sedang flu, takut menular. Baiklah, mulailah bersih-bersih. Baik, Direktur Wijaya. Direktur Wijaya, sudah selesai. Baik, kamu bisa pergi. Andi Pratama. Tidak ada yang ingin kau jelaskan padaku? Maaf Direktur Wijaya, saya tidak bermaksud menyembunyikan. Tenang saja, kejadian kemarin malam, saya akan pendam sendiri. Tolong jangan pecat saya. Sudah berapa tahun di sini? 5 tahun. Setiap tahun perusahaan mengadakan 2 kali ujian kenaikan jabatan. Sudah 5 tahun kamu bekerja, tapi masih staf junior. Itu semua gara-gara Dimas Gunawan si brengsek itu. Kenapa dia menindasmu? Istriku berselingkuh. Dia yang merusak rumah tanggaku. Di zaman sekarang ini, kalau kau selingkuh dengan istri orang, orang akan pujimu hebat. Tapi kalau istrimu yang selingkuh, orang akan sebutmu pecundang. Andy, aku bisa bantu balas dendammu. Bantu aku? Kau kenal Surya Hartono? Direktur utama grup kita. 10 besar daftar Forbes, Hartono si bos yang termasyhur itu. Siapa yang tak kenal? Dia suamiku, Apa? menyesal menolakku tadi malam. Hanya selangkah lagi, kau bisa dapatkan istri Surya Hartono. Aku tidak... Sudah terjadi atau belum? Kesempatan hanya sekali. Kau sudah melewatkannya. Tapi aku bisa beri kau 1 kesempatan lagi. Jadilah sekretaris Surya Hartono. Gajimu bisa ratusan juta setahun, berkuasa penuh. Dimas Gunawan takluk padamu. Istrimu pasti menyesal pilu. Kenapa kau membantuku? Karena aku perlu kau jadi agen penyamarku. Awasi ketat Surya Hartono. Direktur Wijaya? Bukankah kalian suami istri? Surya Hartono, dia berselingkuh. Aku perlu bukti buat dia jatuh miskin. Maaf. Aku menolak. Direktur Wijaya, aku tahu kemampuanku sebenarnya, dan tak ingin ikut campur urusan kalian berdua. Jangan buru-buru menolak. Ku beri kamu waktu sehari. Pikirkan baik-baik. Beritahu nanti keputusannya. Pergi saja. Andy. Kamu akan kembali padaku. Karena aku tahu, kau bukan orang yang mau biasa-biasa saja. Dimas Gunawan, kalian mau apa? Apa? Ingat tak perbuatanmu padaku semalam? Lupa begitu cepat. Menyuruh orang pukuli karyawan? Tak takut kulapor ke Direktur Wijaya? Karyawan, maaf. Mulai sekarang kau dipecat. Kawan-kawan, habisin dia.
Rina Santoso, kau pasti menyesal. Dasar sampah tak berguna, membuatku menyesal. Setelah meninggalkanmu, hidupku jauh lebih baik. Rupanya tak tahu ya, Kak Dimas sudah angkat aku jadi supervisor divisi logistik. Besok ada jamuan bisnis grup, semua tugaskan padaku. Cih, si brengsek. Berani-beraninya berebut perempuan denganku. Ini kalian yang paksa aku. Andy Pratama, kau akan kembali padaku. Direktur Wijaya, sudah kupikirkan. Ini kalian yang paksa aku. Andy Pratama, kau akan kembali padaku. Direktur Wijaya, sudah kupikirkan. Masuklah. Direktur Wijaya, di mana suami ibu? Tenang, dia dinas luar. Silakan duduk. Direktur Wijaya, apakah ibu berencana langsung merekomendasikan saya kepada Direktur Chen? Kalau saya langsung rekomendasikan kamu, dia pasti curiga. Jadi saya hanya bisa beri kamu kesempatan. Kebetulan dia kurang puas dengan sekretarisnya. Diterima atau tidak, itu tergantung kamu. Direktur Wijaya, ibu terlalu memuji. Saya cuma orang biasa, mana mungkin bisa disukai Direktur Chen? Saya percayakan kamu. Asal kamu berhasil jadi sekretarisnya, saya beri hadiah tambahan. Hadiah apa? Saya. Cukup? Saya ambilkan air. Dulu kamu bilang, kalau ada kesempatan lagi, mungkin kamu akan tak tahan lagi dan berbuat salah. Benarkah? Benar. Saya ingin lihat salah apa yang kamu buat. Direktur Wijaya, kenapa ibu ingin saya salah? Malam itu, kita satu kamar, tapi kamu tak sentuh saya. Saya pikir saya sudah tak menarik lagi. Makanya suami selingkuh, kamu pun tak mau. Tidak. Bukan begitu. Achan, buktikan ya. Amian. Ini saya Chen Wenming. Kunci saya ketinggalan. Berkasnya juga di rumah. Tolong buka pintu. Bagaimana ini? Jangan bersuara. Sebentar, Kok lama? tadi saya di kamar mandi. Besok malam, grup mengadakan jamuan bisnis. Ikutlah denganku. Oh, baik. Sinta. Kamu baik-baik saja? Kesempatanmu tiba. Besok aku aturkan usahamu ikut jamuan untuk menciptakan peluang mendekati Surya Hartono. Kau ya, Andi Pratama. Atasan menyuruhmu tangani logistik jamuan malam ini, tapi malah sembunyi makan di sini. Kalau malas kerja ngomong, Rina Santoso, mana buktinya kamu lihat aku sembunyi makan? Aku sedang memeriksa hidangan jamuannya. jangan pura-pura tak tahu. Posisimu yang paling bawah, tak pantas hadir. Kau cuma mau menyusup lewat tugas logistik untuk mendekati mereka. Tak kusangka, Andi. Kau tak tahu malu. Budi Santoso, karyawan seperti ini harus dipecat sekarang. Menurut peraturan. Rina Santoso, jangan keterlaluan. Keterlaluan kenapa? Lihat penampilanmu. Mana ada atasan peduli. Rina Santoso, kau memang jago menjilat atasan. Untuk naik jabatan, Kau rela jual diri.
Sudah, cukup. Pergi periksa kamar VIP. Sudah siap? Jamuan bisnis ini, pengunjung hotel ini, ada ratusan orang. Kau suruh aku periksa sendirian? Ini sih cuma balas dendam pribadimu. Ogah kerja? Pergi sekarang. Rina Santoso, ku tunggu aksi selanjutmu. Oke, aku berangkat. Si cantik Rina Santoso menyuruhku kerjakan tugas satu tim sendirian. 5 jam non-stop tanpa istirahat. Ini kayaknya kamar terakhir. Kok aku sampai ketiduran? Ya ampun, Rina pasti bakal... Itu, aku dari divisi logistik perusahaan. Lagi merapikan kamar. Tolong bantu aku berdiri. Oh, oke. Biarin aku aja. Kan tadi kau minta ditarik? Kau tidak seimbang. Bukan salahku. Kau sudah tahu sebelumnya. Ini kamarku. Lalu masuk mengintip? Nggak, bukan. Aku tadi sudah selesai. Merapikan sepeda mau langsung pergi. Tapi tiba-tiba kau langsung masuk. Langsung lepas baju saat masuk. Ada. Kamu baik-baik saja? Pergi sana. Aku jatuh begini, kan kamu. Cepat keluar dari sini. Jangan diurut sembarangan. Pergelangan kakimu terkilir. Kalau tidak ditangani dengan benar, bisa memicu cedera permanen. Berhenti sok tahu. Mau cari kesempatan aja kan? Bukan pakar sih, tapi perusahaan pernah mengadakan pelatihan keterampilan. Aku pernah juara pertama dalam pertolongan pertama. Tahu cara menangani terkilir. Luka begini tidak bisa ditunda. Menyingkurlah. Beraninya kau menyentuhku? Kau berani-beraninya menggoda. Aku akan melaporkanmu. Aduh, Sudah. Tidak sakit lagi kan? Coba berdiri jalan sedikit. wah benar-benar tidak sakit. Kali ini bukan salahku loh. Aku gak peduli. Kau memang orang yang berani menggoda. Sial. Sekarang pasti dipecat. Sudahlah, tak usah berterima kasih. Aku tak punya waktu buat berdebat, aku harus cepat pergi. Sudah lancung mau kabur begitu saja? Aku akan mencarimu. Aku Nadia Halim akan membuat si buaya darat ini membayar harga mahal. Andi Pratama. Berani-beraninya kau mangkir tanpa izin, meninggalkan pos kerja. Kelihatannya kau memang ogah kerja. Rina Santoso. Aku sudah menyelesaikan kewajiban kerjaku. Termasuk tugas-tugas yang kau paksakan. Mau bagaimana lagi? Berani juga membantah. Andi Pratama, dengar ya, kau dipecat. Besok minggat dari sini. Ketua tim Santoso. Siapa yang mau kau pecat? Direktur Budaya. Aku sedang menegur bawahan. Dia lalai dalam bertugas. Tidur di jam kerja. Seperti dia ini, parasit yang cuma numpang makan. Harus segera dipecat. Sebagai peringatan, Kau bilang Andi Pratama. betul. Tidak hanya itu, aku juga usulkan untuk masuk daftar hitam industri. Diblokir seumur hidup. Rina Santoso. Direktur Budaya. Anda ini, Kau bilang Andi malas kerja. Tapi aku malah melihat aktivitas bisnis tiada henti. Sibuk sana-sini, sampai pingsan di tempat kerja. Kemampuan dan sikap Andi. Saya perhatikan di seluruh divisi logistik, tiada yang menandinginya.
kemampuan dan sikap Andi. Saya perhatikan di seluruh divisi logistik, tiada yang menandinginya. Direktur Wijaya, jangan sampai Anda tertipu oleh kepura-puraannya. Kepura-puraan? Kalau begitu, Ketua Tim Santoso, saat bawahan Anda kolaps kelelahan, tapi tetap menjalankan tugas. Di mana Anda? Apa yang Anda lakukan? Saya bertugas mengkoordinasi. Rina Santoso. Sebagai ketua tim, Anda harus memberi contoh hal seperti ini. Jangan sampai saya temui lagi. Sentosa tak butuh manajemen yang balas dendam pribadi. Ya. Direktur Wijaya, ada perintah apa? Surya Hartono akan segera tiba. Saya ingin Anda menyambutnya di pintu. Perkenalan dulu. Direktur Wijaya, Anda serius mau saya lakukan ini? Kalau ketahuan sama Direktur Hartono, saya hancur. Hari ini tanpa dukungan saya, Anda sudah diusir. Terima kasih Direktur Wijaya atas pembelaannya. Bagaimana rasanya membalas Rina Santoso? Luar biasa. Ini baru langkah awal. Apa Anda tak ingin benar-benar menginjaknya? Ingin. Mimpi pun ingin. Lakukan seperti kata saya. Anda akan dapatkan yang Anda inginkan. Ingin. Mimpi pun ingin. Ikuti saja. Kamu akan dapat yang kamu mau. Kak Nadia, kalau lakukan ini, bos bisa celaka. Tolong, pergilah. Wah, Direktur Hartono yang hebat. Masa takut dihancurkan perempuan lemah seperti aku? Kak Nadia, kasih ampunlah. Kalau perlu, saya bersujud. Untuk apa bersujud? Malam ini aku cuma mau satu kata dari Hartono. Asal dia setuju, cerai si istriku Sam di rumah, dan nikahi aku, langsung aku pergi. Wanita ini ternyata selingkuhan Direktur Hartono. Hartonya sendiri tidak berani hadapi langsung, suruh sekretarisnya urus. Kak Nadia, tenang saja. Bosku pasti akan menyetujuimu. Pulanglah cepat. Kamu anggap aku bodoh? Percaya tidak aku langsung balik ke ballroom buat ribut-ribut? Lihat saja Hartono, tahan malu atau tidak? Jangan Kak Nadia, jangan. Aku mohon. Nona Halim, tolong dengar dulu. Penjelasan wajar saya. Bagaimana? Kamu dengar semuanya? Kalau Nona Halim pulang dan membuat keonaran, selain puas emosi, tak ada untungnya. Puas emosi saja tak cukup? Meski kau melakukannya, itu malah akan membuat jati dirimu yang tersembunyi terungkap di depan umum. Dan bila kau berbuat rico, Direktur Hartono mungkin akan mengundurkan diri. Nanti impianmu jadi istri direktur akan buyar. Bahkan kehidupan makmur, sekarang pun hilang. Tapi aku benar-benar tak punya cara lain. Aku janji menikahimu. Entah puaskah Surya Hartono? Melihat sikapku barusan, Pulanglah dulu. Nanti kalau sudah tak sibuk, aku akan cerai dengan Sinta Wijaya. Kita urus pernikahan kita. Benarkah? Zano? Aku tunggu. Fajar. Aku khawatir Nadia pergi sendirian. Antarkan dia pulang. Baik, bos. Adik muda. Namamu siapa? Andi Pratama. Kau juga kerja di perusahaan Sentosa. Ya, saya di properti Sentosa. Berminat jadi sekretaris saya? Jangan kaget. Logikamu tajam dan adaptasimu cepat. Sekretaris saya sekarang, kelebihan denganmu, jauh tertinggal. Jadi saya ingin kau menggantikannya sebagai sekretaris saya. Pertimbangkan. Direktur Hartono, Anda ingin saya jadi sekretaris Anda? Bagaimana dengan Fajar Saputra? Jangan khawatir. Saya akan carikan dia pekerjaan yang baik. Masih ragu? Ayo, jamuan makan akan segera dimulai. Baik, bos. Karena semua hadir hari ini, perkenalkan, pemuda ini akan bekerja dengan saya. Nama saya Andi Pratama. Di kantor nanti, saya harap kita saling membantu. Sekretaris Andi, saya bersulang untukmu. Sekretaris Andi, senang bertemu Anda. Andi Pratama jadi sekretaris direktur? Tidak mungkin. Kau bilang Andi naik jabatan. Jadi sekretaris direktur? Benar, Ayah. Direktur Hartono yang bilang di jamuan bisnis kemarin. Entah apa yang dia pikirkan. Sekretaris direktur? Jadi secara level jabatan, dia akan lebih tinggi darimu? Bukan cuma soal jabatannya. Posisi sekretaris direktur utama sangat istimewa. Ini artinya Direktur Hartono memberitahu seluruh grup dia sangat menghargai Andi. Bahkan Andi adalah orang kepercayaannya. Pak, menurutmu apa alasannya?
Jangan-jangan dia punya koneksi dan latar belakang yang tak kita ketahui. Tak mungkin. Kalau punya sumber daya begitu, mana mungkin hidupnya begitu menyedihkan. Setiap hari di hadapanku, dia selalu merendahkan diri. Pikiran Direktur Hartono, tak ada yang bisa menebak. Tapi Andi jelas-jelas adalah kuda hitam. Nak, bagaimanapun sebelumnya, kau memandangnya. Sekarang kau harus berusaha mengikatnya erat di sisimu. Tapi Pak, Tidak ada tapi. Andi ini bagai hidangan lezat. Kalau kau tak menyantapnya, akan ada kucing lain yang mencurinya. Pria yang baru meraih kesuksesan, sulit menolak godaan semacam itu. Sekalipun pura-pura, kau harus bisa memanjakannya. perkataanku tak mempan. Sekarang dia bahkan tak pulang ke rumah. Berani dia? Aku akan bicara padanya. Agar tak lupa. Dulu siapa yang memasukkannya ke Sentosa? Bukankah ini orang paling diuntungkan di grup? Kenapa tak melayani majikan barumu? Malah datang ke sini? Direktur Wijaya, jangan bercanda. Saya bisa seperti sekarang, karena bimbingan Anda. Ucapan basa-basimu, simpan saja untuk Pak Hartono. Aku tak mau dengar. Lantas apa yang kau suka? Apa kesukaanku? Kau tak tahu? Bu Wijaya, jangan iseng denganku. Lebih baik, kita bahas rencana selanjutnya. Selanjutnya, Halo? Andy, datang ke rumah ayah malam ini. Kita buka anggur. Sekalian urus soalmu dengan Rina. Ayah, aku dan Rina, ada yang perlu dibicarakan. Kau masih panggil aku ayah, kan? Sebagai suami istri, masalahnya pasti selesai. Tak ada yang tak teratasi. Kau harus datang malam ini. Biarkan ibu mertua memasak hidangan enak. Ayah temani minum, bantu kau cari solusi. Baiklah. Sebenarnya, ayah, ada urusan mendesak di kantor. Minumnya lain kali saja. Urusan apa yang lebih penting? Dari mertuamu? Malam ini jam 8 kau harus tiba di sini. Jangan karena naik jabatan, lalu jadi lupa diri. Ingat baik-baik. Ayah dulu wakil direktur. Pak Hartono pun manggil paman. ada apa? Ada urusan keluarga? Aku harus pulang. Mungkin mantan istrimu itu sudah mulai menyesal. Kamu ini, biar saya saja. Saya yang seharusnya menuangkan anggur untuk Anda. Anda naik jadi sekretaris utama perusahaan, orang kepercayaan nomor 1. Saya ini karyawan lama. Saya pantas menuangkan anggur ini untuk Anda. Ayah, jangan terus-terusan menyindir saya. Saya bisa masuk perusahaan ini berkat Bapak. Sekarang cuma jadi sekretaris, kecil-kecilan. Kalaupun ada kemajuan, itu juga berkat bimbingan Bapak. Oh, jadi ingat ya. Kubiarkan Anda sudah sombong, hingga ke langit ke-7. Mengira jadi sekretaris, Direktur Hartono, lalu bisa bertindak semena-mena. Bisa berselisih dengan istri. Kamu pikir kamu siapa? Ini hal yang berbeda. Bapak adalah sesepuh yang saya hormati, benar. Tapi soal Santoso, Suami istri harus saling mendukung. Rina memang gegabah dan sempat salah langkah. Kamu sebagai pria tak bisa mengalah. dia yang minta cerai, bilang aku tak pantas. Dia mau ikut si Dimas Gunawan. Itu sudah lewat. Dia sudah introspeksi padaku. Tak seharusnya perlakukanmu begitu. Dia juga berjanji padaku. Mulai sekarang akan jalan hidup bersamamu dengan baik. Jangan terus disesali. Sudahlah. Jangan lagi sebut soal cerai. Mengerti? Dengar tidak? Pak, walau Bapak bilang begitu, pernikahan ini harus kuakhiri. Sungguh, aku lelah sekali. Bersamanya, sulit bernapas lega. Dia sekarang berkata begitu, cuma karena lihat aku naik jabatan. Cukup. Tak mau dengar alasanmu. Kalau masih anggap aku orang tua, minum arak ini bersamaku. Nah, baguslah. Kamu ini, malam ini bicara baik-baik dengan Rina. Selesaikan masalah. Suami istri itu. Memang begini jalannya. Bapak ini, kok aku panas sekali? Bapak takkan mencelakaimu. Bicaralah baik-baik dengan Rina. Suami. Dengar-dengar kalian sudah baik lagi, kan memang suami istri. Bertengkar kepala ranjang, berbaikan di hidungnya. Anak ini takkan bisa lolos dari genggamanku. Awasin dia. Jangan biarkan dia berpikir naik jabatan bikin besar kepala. Santai saja. Kemampuannya seberapa? Mana mungkin aku tak tahu. Dia ini gampang malu. Malam ini anggap saja malam pengantin lagi. Paling dia tak berani lagi. Ajak cerai. Ayo tidur. Suamiku sayang, kamu hebat sekali. Cepat bangun makan. Sudah kusiapkan semua favoritmu. Jangan berlagak.
Suami, aku benar-benar sadar salah. Dulu tak seharusnya perlakukanmu begitu. Nanti aku jadi istri pendampingmu yang baik. Layani kau sepenuh hati, oke? Suami, jangan pergi. Minggir. Kalau tahu begini, ngapain dulu? Andy. Tahu kenapa aku angkat kau? Kalau direktur Hartono panggil saya, pasti bukan cuma suruh urus hal remeh. Kau punya bakat. Memang ada tugas penting untukmu tangani. Silakan, direktur. Bagaimana pendapatmu tentang perempuan yang mendekati karena uang dan kuasa? Salah tanya orang, direktur. Saya belum pernah alami. Ribet menurut saya. Betul kan? Bagaimana Lina? Kan kamu lihat, dia hanya mau nikah kaya, tapi sebenarnya untuk main-main. Aku tak pernah mau nikahi dia. Apalagi istri di rumah, sudah curiga. Jadi direktur mau aku jadi penengah? Ngobrol dengan orang pinter, memang enak. Urusin dia. Aku jagain kamu, mulai sekarang di Sentosa. Tak ada yang ganggu. Tapi dia mungkin tak mudah menyerah. Disinilah perlu akalmu. Sudah, pergi dulu, aku tunggu kabar. Baik. Jika aku Hartono, takkan lepaskan si cantik ini? Jangan lihat aku sendiri. Direktur dinas luar. Beberapa hari? Jadi Andi, datang sebagai sekretarisnya? Ada perlu? Apa dia suruh? Kau temani aku? Biar masuk dulu. Boleh. Aku mau kau masakin. Ini tidak disuruh direktur. Sekretaris baru? Tak profesional ya? Sebagai orang dekat Hartono? Harus siap bantu atasan? Paham? Yang aku layani hanya direktur. Dia yang suruh kau. Jadi hari ini aku, atasamu, harus dengar aku. Baiklah. Tak kusangka, kau tak cuma paham pengobatan tradisional, masakanmu pun seenak ini. Nanti harus sering-sering masak, untukku ya. Nggak usah lah. Kenapa? Takut lihat aku? Sini, lihat aku saat bicara. Nggak usah lah. Kenapa? Takut lihat aku? Sini, lihat aku saat bicara. Lebih baik kita makan saja. Malu ya? Kau ternyata lebih menarik daripada Surya Hartono. Direktur Hartono jauh lebih hebat dan sukses daripadaku. Cepat tanyakan dong. Kapan dia mau menikahiku? Kau sangat ingin jadi istri Direktur Hartono? Tentu saja. Langsung naik ke langit. Hidup mewah. Siapa yang enggak mau? Hidup mewah? Kurasa belum tentu. Maksudmu apa? Coba bayangkan. Kalau kau benar-benar jadi wanita Direktur Hartono, apa yang kau dapat? Tentu harta tak terhingga. Status terhormat. Hidup serba cukup. Mimpinya indah sekali. Orang sebesar Direktur Hartono akan membiarkanmu menguasai berapa banyak hartanya? Kau lebih muda belasan tahun, dia akan rela berikan terlalu banyak uang? Perkataanmu. Agaknya ada benarnya juga. Apalagi, kecantikan mudah memudar. Bagaimana kau jamin Direktur Hartono tak akan meninggalkanmu seperti istri sahnya dulu? Meninggalkanmu? Kamu kemari jadi juru runding? Tidak, aku mau bantu kamu. Kalau kamu benar-benar ingin berdiri sejajar dengan Direktur Hartono, kamu harus belajar kembangkan diri. Jadi istri pendamping yang baik untuknya. Bukan cuma pajangan cantik, hanya begitu kamu bisa pertahankan pria ini. Apa yang kamu katakan? Aku juga bukan tidak tahu. Tapi aku memang wanita seperti ini. Selain merayu pria, bergantung pada pria, aku tak bisa apa-apa. Pada akhirnya, manusia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Maksud dari Surya Hartono itu adalah selesai urusan, lalu tidak mau kenal lagi. Direktur Hartono berharap kamu kembali ke hidupmu sendiri, memulai hidup baru. Bukankah itu baik? Aku tidak peduli. Kalau Surya Hartono tidak mau aku ikuti, aku terpaksa nempel padamu. Pada akhirnya, manusia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Maksud dari Surya Hartono itu adalah selesai urusan, lalu tidak mau kenal lagi. Direktur Hartono berharap kamu kembali ke hidupmu sendiri, memulai hidup baru. Bukankah itu baik? Aku tidak peduli. Kalau Surya Hartono tidak mau aku ikuti, aku terpaksa nempel padamu. Logika macam apa ini? Kamu yang sarankan aku jangan menikahi Direktur Hartono, katamu. Bukankah kamu harus
tanggung jawab. Jangan bercanda. Dengar-dengar kamu sudah jadi sekretaris Direktur Utama Surya Hartono. Bagaimana rasanya di posisi kedua setelah satu orang di atas? Bekerja di bawah Direktur Hartono. Tekanannya tidak kecil. Itu karena kamu belum merasakan manisnya. Anda belum pernah merasakan posisi di atas saya. Gimana rasanya di posisi saya? Kalau kau hanya ingin mengandalkan diriku untuk mempertahankan gaya hidup mewahmu saat ini, kau salah hitung. Saat ini, aku tak punya apa-apa. Andi bersama. Kau ini cerdik. Aku percaya pria milikku akan menang dalam semuanya. Andy, apa kau tahu? Zodiakku Cancer. Cancer kenapa? Kan ulang tahunmu sudah dekat. Cancer itu sensitif. Kalau kau terus begitu, aku takut aku akan memakanmu di sini. Mau kemana sekarang? Bagaimanapun kau sudah masuk level manajemen, lagi pula kerja di dekat Direktur Hartono, harus berpakaian pantas. Mengingat kamu tadi, begitu bersusah payah, aku beri kau hadiah. Mau kemana sekarang? Bagaimanapun kau sudah masuk level manajemen, lagi pula kerja di dekat Direktur Hartono, harus berpakaian pantas. Mengingat kamu tadi, begitu bersusah payah, aku beri kau hadiah. Wah, memang penampilan itu penting. Andi tak kusangka kau bisa setampan itu. Begitulah caramu memanjakan Direktur Hartono sampai linglung ya. Ya, dimanjakan. Tapi ke kamu tidak. Sulit kubayangkan, rupa sepertimu bisa menunjukkan ketulusan hati. Yang ini dan beberapa itu, bungkus semuanya. Hari ini, aku yang bayar. Bagaimana bisa merepotkanmu? Sudah kuucapkan, akan memberi hadiah. Selama ini, Pak Direktur bilang padaku, uangnya di mana, cinta di situ. Menurutmu, aku cukup tulus? Aku sungguh tertipu. Bukan salahmu. Tak ada pria yang bisa menolakku. Budaya timbal balik itu penting. Aku belikanmu juga. Ayo ke seberang. Tunggu di luar. Wah, bukankah ini ketua kelas kita? Wah, bukankah ini ketua kelas kita? Tuan Muda Hidayat, siapa dia? Lihat gaya dia pakai jas. Lucu sekali. Peribahasa apa itu? Berlagak seperti monyet, berkostum manusia. Hahaha. Ah, jangan ngomong begitu. Kan dia bisa belanja di LV. Andi, benarkah? Si jenius ini setelah lulus, jadi biasa saja. Berjuang di Sentosa, belasan tahun, masih staf biasa. Istri pun cerai. Ternyata pinter, tak berguna. Serius. Setelahnya, mirip pelayan. Ayo ketua kelas, aku mau model terbaru. Ambilkan, perkenalkan padaku. Reza Hidayat. Lama tak jumpa. Sok tahu macam dulu. Berani-beraninya nasihati aku. Lihat dirimu tak punya duit, tak punya perempuan, cuma anggota tim kecil. Aku ngomong sedikit salah apa? Pelayan sepertimu. Sibuk sekali. Cepatlah layani kami. Awas dilapor. Aku bukan karyawan sini. Aku datang sebagai pelanggan. Kamu pelanggan di sini? Jangan sok kuat ketua kelas. Isi dompetmu berapa? Aku saja tahu. Dengar tidak kamu? Cepat layani kami. Kalau Tuan Muda Hidayat senang, bisa kasihmu remah-remah. Hidupmu tak akan sengsara. Benar. Bukannya kamu lagi ceraian? Ikut aku ke depannya mungkin bisa dapat wanita cantik. Jadi istrimu. Masa bisa Tuan Muda Hidayat, perempuan cantik sepertiku, tertarik sama dia? Si jelek tak karuan. Dia cuma cocok sama yang jelek gendut. Wanita biasa-biasa saja. Betul. Maksudmu aku, wanita biasa-biasa saja? Dia cuma cocok sama yang jelek gendut. Wanita biasa-biasa saja. Betul. Maksudmu aku, wanita biasa-biasa saja? Wah, cantiknya. Sayang, baru ganti baju sebentar. Muncul orang tak tahu diri. Sok pamer di depanmu. Bilang aku wanita biasa. Lu ini orang macam apa?
Lu beneran pacarnya Andi Pratama? Pacarnya? Sudah kubilang, aku kesini belanja, beli hadiah buat pacar baruku. Sekarang percaya? Suami? Orang kecil macam mereka, dengan statusmu sekarang, percuma meladeni mereka, benar-benar percuma. Tapi dulu kan sekelas. Andi Pratama. Statusmu sekarang apa? Satu suamiku saja, tak kau ketahui. Berani-beraninya pamer di depannya. Tak tahu diri. Bodoh sekali. Suami? Boleh ku bilang pada mereka? Sudah pilih? Kalau begitu bayar dan kita pergi. Baik, terserah suamiku. Andi Pratama, kakak ketua kelas Pratama. Tolong kasih tahu dong. Sebenarnya statusmu apa? Suamiku saja tak sudi meladenimu. Masih saja kau tanya. Baiklah, ku beritahu. Suamiku sekarang adalah sekretaris direktur utama Grup Sentosa. Kau pikir kau bisa memecatnya? Kau bahkan tak pantas mengenalinya. Apa? Kau jadi sekretarisnya Direktur Hartono. Sebenarnya statusmu apa? Suamiku saja tak sudi meladenimu. Masih saja kau tanya. Baiklah, ku beritahu. Suamiku sekarang adalah sekretaris direktur utama Grup Sentosa. Kau pikir kau bisa memecatnya? Kau bahkan tak pantas mengenalinya. Apa? Kau jadi sekretarisnya Direktur Hartono. Banyak omong. Maafkan aku. Aku tidak tahan. Apa kau kenal bos grup Cawrawala? Si bosnya? Maksudmu Taufik Kurniawan? Iya, Kurniawan dengan Anda. Tak ingat. Dia termasuk yang bersulang minggu lalu. Sepertinya dia ada. Andi Pratama. Saya dungu dan buta. Saya tak tahu di hadapan siapa saya berdiri. Maafkan kebodohan saya. Jangan ditahan. Jangan begitu. Saya cuma orang bawah, biasa saja. Teman lama? Bicara apa sih? Karir Anda begitu cemerlang. Kedepannya, tolong bimbing saya. Saya tak bisa apa-apa. Tapi jadi anjing itu jago. Tak perlu, ayo pergi. Tuan Muda Hidayat, teman lamamu ini, asalnya dari mana? Mana saya tahu? Sekretaris utama baru Sentosa ternyata dia. Kurniawan pernah bilang, pergi naik ke pegawai baru. Tapi sekretaris, ya tetap sekretaris. Perlukah segitunya? Bodoh! Sekretaris itu tangan kanan. Calon eksekutif. Saya kerja di bawah Tuan Muda Kurniawan. Ingin mendekati ayahnya, saja tak pantas. Tapi Kurniawan malah antri untuk bersulang sama Andi Pratama. Hanya karena dia orangnya Hartono. Hah? Saya kerja di bawah Tuan Muda Kurniawan. Ingin mendekati ayahnya, saja tak pantas. Tapi Kurniawan malah antri untuk bersulang sama Andi Pratama. Hanya karena dia orangnya Hartono. Hah? Sekretaris Andi? Direktur Hartono meminta Anda datang. Langsung temui dia. Baik. Andy, kemarin Anda bersama Nadia Halim. Pakaianmu ini. Kok kelihatan familiar ya? Aduh, agak memalukan. Penampilan saya sebelumnya terlalu berantakan dan sembarangan. Agar tidak mempermalukan Anda, saya diam-diam mengingat model yang sering Anda pakai. Lalu beli yang ini. Oh, kamu memang perhatian. Kembali ke topik. Nadia Halim sudah beres, bagaimana? Tenang saja, Direktur Hartono. Urusannya sudah selesai. Oh, baru sehari, udah bisa mengatasinya? Iya. Nona Halim wanita yang bijaksana, tahu batas diri. Saya beri nasihat sedikit, dia langsung setuju untuk tidak lagi. Dia licik sekali. Jangan sampai terkecoh. Tidak mungkin, Direktur. Nona Halim mau cari kerjaan baru, jadi wanita mandiri. Untuk beberapa waktu ke depan, perhatiannya pasti akan terfokus pada karir. Benarkah? Kalau benar begitu, dia mulai nempel sama saya. Direktur Hartono tidak percaya? Lihat saja kelakuannya selanjutnya. Nanti ketahuan. Tidak mungkin, Direktur. Nona Halim mau cari kerjaan baru, jadi wanita mandiri. Untuk beberapa waktu ke depan, perhatiannya pasti akan terfokus pada karir. Benarkah? Kalau benar begitu, dia mulai nempel sama saya. Direktur Hartono tidak percaya? Lihat saja kelakuannya selanjutnya. Nanti tahu. Akan kutunggu. Tapi, untuk Direktur Hartono, ini ada kerugian kecil. Oh? Coba jelaskan. Mulai sekarang, untuk sementara, Bapak sebaiknya jangan menemui dia agar nafsunya tak tergugah. Cuma itu? Hanya seorang perempuan. Tak sulit untuk dilepaskan. Apalagi, grup akan mulai proyek strategis. Aku pun sibuk sendiri. Ngomong-ngomong, bawa hadiah-hadiah ini. Aku akan ajak kau bertemu. Klien penting. Direktur Hartono. Hadiah ini disiapkan wakil direktur Lesmana. Iya. Ada masalah? Bukan Pak Sesepuh Setiawan. Dari Sekuritas Aruna, itu menjadi kurang tepat. Itu dia. Ini semua sangat berharga.
Dan dipilih khusus oleh Rudy Lesmana. Menurutmu, kenapa tak tepat? Pak Sesepuh Setiawan adalah ketua asosiasi kaligrafi dan lukisan di kota kita. Beliau suka mengoleksi. Hal ini sudah diketahui umum. Tapi karya kaligrafi justru tak boleh diberikan. Lanjutkan. Putra sulung Pak Sesepuh sangat berbakat, mewarisi keahlian kaligrafi ayahnya. Sayang nasib malang menimpanya. Ia jatuh dalam depresi, lalu menenggelamkan diri di sungai. Sejak itu di rumah Pak Sesepuh ada set kaligrafi pun yang dipajang. Khawatir melihatnya akan mengingatkan dan membuatnya sedih. Ah, benar, sudah lama sekali. Kalau bukan kamu yang ingatkan, aku hampir lupa. Rudy Lesmana ini suka berbuat ceroboh. Sekarang couch kamu lagi. Katakan. Hélas, le destin fut cruel. Soal ganti. Tentu lukisan, tapi ada caranya. Maksudmu? Rumah Pak Sesepuh tak kekurangan barang antik. Kurangnya adalah ulasan dari para ahli terhadap lukisan kuno. Kamu pikir sama denganku? Pak Sesepuh terlalu tinggi, tak ada yang bisa diajak diskusi. Sungguh kesepian. Jika ada ulasan ahli ternama, pasti beliau suka. Saya segera siapkan. Pergilah, kerjakan baik-baik. Masa depanmu cerah. Mendengar Pak Sesepuh Setiawan baru-baru ini menciptakan karya baru, saya tidak sabar ingin melihatnya. Jadi nekat datang ke sini. Semoga tidak mengganggu Pak Sesepuh. Jangan banyak menjilat. Kalau tak ada urusan, pulang saja. Direktur Hartono, Anda lupa koleksi pilihan Anda untuk Pak Sesepuh, apresiasi lukisan kuno. Betul teguran Pak Sesepuh. Beberapa buku ini untuk hiburan Pak Sesepuh. Bisa jadi teman ngobrol, mengisi waktu dan meredakan lelah. Saya memang ada urusan, saya pamit dulu. Tidak buruk. Lukisan perjalanan di gunung dan sungai. Buku ini cukup bermutu. Bagaimana Anda tahu? Saya suka ini? Tanya-tanya. Tidak buruk. Lukisan perjalanan di gunung dan sungai. Buku ini cukup bermutu. Bagaimana Anda tahu? Saya suka ini? Tanya-tanya. Ah, mana mungkin. Saya hanya tahu, lukisan perjalanan di gunung dan sungai ini dinobatkan sebagai lukisan terbaik era Song. Banyak pecinta di dalam negeri sangat memujinya. Tak disangka Pak Sesepuh ternyata menyukainya. Kebetulan saja cocok. Mengapa Anda tidak beli lukisan hunian khusus di pegunungan? Itulah landscape nomor 1 sepanjang masa. Pak Sesepuh, teh Anda sudah dingin. Saya tambahkan air panas. Direktur Hartono, Anda boleh mengambilkan air untuk Pak Sesepuh. Biarkan saya jawab pertanyaan. Pak Sesepuh, Silakan jawab. Apakah buku apresiasi ini pilihan Anda? semua ini adalah pilihan Direktur Hartono sendiri. Saya hanya mendampingi. Saat memilih, Direktur Hartono malah mengujiku. Dia bertanya di antara lukisan legendaris ini, bagaimana cara memilihnya? Saya bilang, tentu lukisan hunian musim semi di pegunungan. Tapi Direktur Hartono berkata, lukisan perjalanan di gunung dan sungai lebih baik. Oh, Lukisan hunian musim semi di pegunungan itu sudah terpisah jadi 2 bagian, tak utuh lagi. Terlebih Direktur Hartono rasa, Anda sudah sangat hafal dengan lukisan itu, makanya dipilih yang kurang dikenal. Tapi lebih cocok dengan gaya lukisan Anda, yaitu lukisan perjalanan di gunung dan sungai. Lukisan perjalanan di gunung dan sungai. keteranganmu bagus. Siapa pemuda ini? Dia. Sekretaris saya, Andi Pratama. Kepalanya sangat encer. Saya sangat menghargainya. Andy, coba lihat lukisan baru saya ini. Bagaimana? Keteranganmu bagus. Siapa pemuda ini? Dia. Sekretaris saya, Andi Pratama. Kepalanya sangat encer. Saya sangat menghargainya. Andy, coba lihat lukisan baru saya ini. Bagaimana menurutmu? Pemandangan alam hijau sejuk. Tinta tipis mengalir lembut, cantik dan elegan. Aura klasik alkan waktu. Keterampilan Pak Sesepuh Setiawan melukis. Tak kalah dengan maestro zaman dulu. Wah, kalian berdua, tuan dan pelayannya ini, hanya tahu bikin orang tua seperti aku senang. Yang ini sudah dipesan orang. Jika kamu suka, lain kali biar Hartono bawa kamu ke studio lukis saya. Aku buatkan satu untukmu. Cepat terima kasih ke Pak Sesepuh. Terima kasih atas kebaikan Pak Sesepuh. Buku-buku ini akan kuambil dulu. Nanti setelah selesai membacanya, kita diskusi lagi. Pak Sesepuh, jaga kesehatan. Kami pamit undur diri. Pak Sesepuh sangat senang dan menerima hadiahnya. Pratama, kau benar-benar pembawa hoki bagiku. Kalau tak ada kamu, hari ini aku pasti memalukan diri di depannya. Direktur Hartono terlalu memuji. Saya hanya mengandalkan Anda, dan cerdik berkata beberapa pujian indah saja. Kamu ini, di depanku, Kuchin ishitadake desu. hari ini bisa diterima Pak Sesepuh, benar-benar kejutan yang menyenangkan. Ini prestasi besar bagimu. Ngomong-ngomong Pratama, sekarang jabatanmu apa? Staf junior tingkat ketiga. Staf junior apa? Setidaknya sekretaris saya, masa bukan supervisor sekalipun. Nanti saya suruh divisi administrasi, naikkan jadi direktur tingkat ke-8. Terima kasih atas promosinya. Shaoli, ke pusat niaga dunia, saya turun dulu. Antar sekretaris Pratama pulang. Siap, Direktur Hartono. Tuan Muda Hidayat. Matahari terik begini, panas banget. Apa kita harus minta maaf ke Andi Pratama? Menurutku perempuan tadi cuma bohongin elu. Dari mana dia punya kekuatan segitu? Ngomong doang. Plat Yuna A5 angka 8. Mobil Direktur Hartono. Plat Yuna A5 angka 8. Mobil Direktur Hartono. Ketua kelas. Saya akhirnya ketemu Bapak. Kamu mau apa? Dulu saya kurang paham, banyak salah. Sekarang saya bawa anggur kelas atas, dan sudah siapkan hidangan enak di Hotel Awan Puncak. Untuk minta maaf pada ketua kelas. Moga ketua kelas berkenan. Ya, berkenan. Basa-basi. Jangan ganggu saya. Silakan ketua kelas. Kalau kamu tulus, ayo pergi.
Maya masuk perusahaan besar, hebat ya. Jangan lupa nanti kita saudara-saudara ini. Loh, ini bukan Andi Pratama? Sisi, nanti kalian rekan kerja loh. Bibi ketiga. Maya Pratama. Bu, jangan asal bicara. Rekan kerja apa? Saya masuk kan ke grup Sentosa, kantor pusat. Bukan kayak Andi Pratama, masuk anak perusahaan ke-10 yang gak jelas. Iya, betul. Direktur Sentosa juga bilang, Maya masuk divisi investasi strategis. Itu inti perusahaan. Andi Pratama. Divisi logistik terdengar baik, cuma sekali divisi. Tidak enak kedengarnya, cuma tukang serabutan. Andi Pratama. Divisi logistik terdengar bagus di telinga. Namun sebenarnya, bagi yang tak suka, cuma tempat bantu-bantu. Adik Maya. Kau diterima di grup Sentosa ya? Adek, siapa suruh panggil akrab begitu? Jangan berharap aku bisa bantu bawamu ke kantor pusat. Lihat wajah sialmu saja sudah bawa sial. Tunggu, kau pegawai baru, berani panggil Direktur Andi? Wah, Nona. Dua kalian kliennya kan? Tak usah panggil dia direktur. Dia keluarga kami. Siapa yang tak tahu? Kerja 10 tahun tetap jadi staff junior di cabang Sentosa. Benar. Karena dia lemah dan tak berguna, istrinya pun cerai darinya. Kau kelas yang lama? Sungguh rendah hati kau. Kalian begitu yakin? Aku masih sampah tak berguna? Memangnya, kita ini keluarga, buat apa sok jago? Takut malu di depan klienmu? Oh, aku paham. Andi pasti kau pakai nama kantor pusat kami untuk tipu dua klien ini. Mau cari keuntungan pribadi. Bagus, Andi. Gagal naik jabatan, lantas jadi parasit perusahaan. Keluarga kami kok bisa ada sampah sepertimu? Maya, jangan ragu. Langsung laporkan dia. Kau benar. Aku akan cari Direktur SDM, lapor si penipu ini. Kau kenal Direktur SDM Sentosa? Benar katamu. Saya akan hubungi Direktur SDM untuk melaporkanmu si penipu. Kamu? Kenal Direktur SDM Sentosa? Tentu, izin saya masuk divisi investasi strategis. Ditandatangani langsung Pak Firmansyah. Tadi kalau tidak karena ada klien besar, harus ditemui di ruang teh. Beliau mau antar saya. Sekarang takut? Andy, keluarga kita sudah memberi kesempatan. Akui salahmu dulu. Minta maaf pada putri saya. Kami bisa tutup mata, pura-pura tak lihat. Kalau tidak, tunggu. Diputus kontrakmu. Pak Firmansyah panutan saya. Waktu istirahat pun masih pikirkan perusahaan. Sekretaris Pratama. Ada keperluan? Anda, Sekretaris Pratama? Sungguh kehormatan. Saya Bayu Firmansyah. Bertugas rekrutmen di Sentosa. Direktur SDM Sentosa. Beliau pemilik rejeki. Pak Firmansyah? Kenal dia? Kalian saling kenal? dulu keluarga. Tapi kata mereka, aku sampah keluarga. Mau lapor pada Anda, aku palsukan identitas pegawai grup. Apa? Sekretaris ini? Kabar yang kudengar? Maya Pratama diatur masuk grup oleh Anda ke dalam perusahaan. Direktur Firmansyah, Anda memanggilnya Sekretaris Pratama? Panggilan apa itu? Benar. Divisi logistik mereka layak punya sekretaris. Kalian tidak tahu? Andi Pratama adalah sekretaris utama grup Sentosa. Orang kepercayaan terdekat Direktur Hartono. Anda bilang dia palsu, justru Anda yang sepertinya palsu. Apa? Kalian tidak tahu? Andi Pratama adalah sekretaris utama grup Sentosa. Orang kepercayaan terdekat Direktur Hartono. Anda bilang dia palsu, justru Anda yang sepertinya palsu. Apa? Bayu Firmansyah. Saya ini orangnya mudah diajak bicara. Tapi Direktur Hartono sangat tegas dan tak memihak. Bahkan jika Anda mengatur orang masuk, perusahaan juga harus selektif, bukan? Karakter, kemampuan, dan latar belakang Maya Pratama ini tidak ada yang memenuhi standar rekrutmen perusahaan. Saya rasa dia tidak mampu mengisi posisi divisi investasi strategis. Iya. Teguran sekretaris Pratama benar. Kalau bukan Anda yang mengingatkan, saya hampir merekrut orang bermasalah. Karena Anda yang memberi arahan, saya segera koreksi kesalahan ini. Saya senang Anda paham. Tak usah panjang lebar. Saya duluan. Hati-hati jalan sekretaris Pratama. Iya. Kalau kalian nggak terima, mau lapor. Carilah bos saya Surya Hartono, Direktur Utama Sentosa. Kalau dia setuju, gue minggat, lu masuk perusahaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Andi Pratama sekarang ternyata jadi orang penting. Pak Bay, pekerjaan saya, apa harus berakhir begitu saja? Ya iyalah, saya mau kasih kerjaan, tapi itu melanggar prosedur. Dia kan Direktur Utama, orang dekatnya. Cuma satu kata, jabatanku bisa dicopot, apalagi lu. Ayo pergi. Andi Pratama benar-benar sukses banget ya. Lalu Rina Santoso malah mau cerai sama dia? Pasti keluarganya menyembunyikan kabar, takut kita minta tolong. Gimana dong? Koneksi hebat seperti itu, harus dimanfaatkan. Kita temui ayahnya. Apa dia nggak anggap kita keluarga? Betul. Sebenarnya nggak perlu cari Andi. Ayahnya Budi Pratama. Bodoh dan gengsian. Kita puji-puji dikit. Dia pasti bodoh amat. Value kolega. Pasti keluarga itu sengaja sembunyikan kita. Takut kita minta tolong. Nggak boleh. Koneksi hebat begini harus dipakai. Ayo temui ayahnya. Masa nggak peduli sama keluarga sendiri? Betul. Sebenarnya nggak perlu cari Andi. Ayahnya Budi Pratama, gampang dibujuk dan gengsinya tinggi. Kita puji-puji dikit, dijamin dia mau bujuk Andi untuk kita. Halo? Cepat temui aku. Ada apa? Kangen kamu, Andi. Aku di bawah rumahmu. Aku ada urusan dadakan. Makanannya batal saja. Parece familiar. Wajar jadi sekretaris direktur. Sibuk sekali. Sudah biasa sibuk, nambah aku satu juga oke. Maksudmu apa? Enggak.
Kenapa? Nggak sabar nunggu? Cuacanya agak panas. Tapi Direktur Wijaya, Anda cari aku. Ada keperluan bawa anggur yang bagus lagi. Harus ada urusan, baru boleh cari kamu. Ah, jangan begitu. Suksesku ini bergantung Anda. Apapun akan kulakukan. Janji? Aku mau kamu. Aku mau kamu. Tambah 1 gelas. Siap. Saya minum untuk Anda. Maaf Direktur Wijaya, biar saya bersihkan. Keburu-buru nih. Harus bersihkan tuntas. Direktur Wijaya, aku ambilkan baju istriku untuk kau ganti. Aku memang ada hal penting. Aku berencana berhenti membalas dendam Hartono. Rencana awal kita. Perlu diubah. Tapi janjiku padamu masih berlaku. Andy, apa kau di rumah Andy? Tak kusangka baru naik jabatan. Secepat ini sudah dikerubungi penggoda. Aku cek dulu. Kau urus dia untukku. Aku pertahankan kau. Mulai sekarang di Sentosa. Tak ada yang berani ganggu. Sinta Wijaya tak boleh bertemu Nadia Halim. Tunggu. Kenapa kau halangi aku? Kau peduli padanya? Atau takut aku rusak rencanamu? Direktur Wijaya, si penggoda ini bisa kuhadapi sendiri. Kau terlalu terpandang, tak usah turun tangan. Rupanya kau tahu aku cemburu. Berarti kau juga tak benci padaku. Kenapa lama sekali buka pintu? Jangan-jangan sembunyikan perempuan? Apa maksudmu? Aku butuh waktu untuk berpakaian dulu. Aku tak percaya. Benar tak ada siapa-siapa? Ada perlu apa? Kebetulan. 5 menit lagi masuk, akan kuperlihatkan sesuatu. Tunggu. Siapa kau? Siapa aku? Perlu melapor padamu? Andi, kau main-main denganku? Bukan seperti yang kau kira. Bagaimana bisa? Sambil kencan denganku, kau bawa wanita lain ke rumah untuk mesra? Kau tak tahu malu. Kalian berdua pacaran? Tidak. Ini salah paham. Berani sekali ya. Kenapa? Dia beliin kau LV juga? Aku pakai Hermes. LV itu apa sih? Iya kan, Andi? Tak kusangka, 2 wanita berebut aku. Kalian ini kenalan apa? Andi! Tak kenalkan aku? Ini siapa? Aku pacar sah Andi. Kenapa kau ada di rumahnya? Hei, jangan bercanda. Aku pacar sah Andi. Kenapa kau ada di rumahnya? Hei, jangan bercanda. Benar kan? Dia yang menggoda. Pria pilihanku. Takkan direbut. Maaf ya. Andi itu milikku. Andi! Kau janji bertanggung jawab. Bilang pada dia, dengan siapa? Lepaskan dia. Kau yang lepaskan. Aku tak seperti kau, murah diri. Pakai dalaman rendah, datang sendiri, menawarkan diri. Siapa yang murah? Tenang sedikit. Direktur Su, nanti ku jelaskan. Lepaskan. Halo, Ibu, Ayah. Apa? Aku segera pulang. Lebih baik kau jelaskan. Sekarang juga. Ini tuntutan pekerjaan. Bisa tidak kau jangan berlagak seperti perempuan galak? Pekerjaan apa? Dia menuangkan anggur merah ke dadanya. Dan itu di kamar tidurmu. Halo, Ibu, Ayah. Apa? Aku segera pulang. Lebih baik kau jelaskan. Sekarang juga. Ini tuntutan pekerjaan. Bisa tidak kau jangan berlagak seperti perempuan galak? Pekerjaan apa? Dia menuangkan anggur merah ke dadanya. Dan itu di kamar tidurmu. Pokoknya bukan seperti yang kau kira. Ada urusan di kampung halaman. Aku pergi dulu. Andi, kau... Ibu angkat. Sudah susah payah masuk grup Sentosa. Iya. Kerjaan begini bagus. Tiba-tiba hilang gitu aja. Saudariku, kamu juga lihat Maya tumbuh besar. Anak Andi ini, dari mana dapat kemampuan begitu? Apa kalian keliru? Andi kalian sekarang sudah sukses. Jadi sekretaris pribadi direktur utama. Soal Maya, marah yuk. Lihat, kita kan keluarga. Jangan sungkan. Sudah ku telepon dia. Tunggu Andi pulang. Kita bicara baik-baik. Siapa yang tak tahu Andi? Dari kecil nurut sama kalian. Asal kalian setuju. Masa dia berani tolak?
Iya, kan sudah bilang keluarga. Kalau gitu, suruh Maya kerja sama Andi, biar dapat pengalaman. Biarkan Andi ajak. Bisa kenal banyak orang. Iya, kan sudah bilang keluarga. Kalau gitu, suruh Maya kerja sama Andi, biar dapat pengalaman. Biarkan Andi ajak. Bisa kenal banyak orang. Maya kita, gadis cantik seperti ini. Entah nanti jadi milik siapa ya? Ibu, Hahaha. Ini tidak mungkin. Nak, akhirnya kau pulang. Tadi di Hotel Awan Punca, kalian tidak bicara seperti ini. Ini salah paham sesama orang sendiri. Sudah beberapa tahun. Tak kusangka. Kini kau jadi sukses. Harus kubantu adikmu, Maya. Adik Maya. Tak berani panggil. Kakak Andi, aku memang lebih muda. Panggil adik itu wajar. Jangan banyak gaya. Aku tak bisa bantu. Baru hari ini kusadari, keluarga kami punya kerabat yang mata duitan. Andi, perkataanmu kasar sekali. Benarkah? O senhor o chama de secretário? Tak bantu ya sudah. Kenapa sindir orang tuaku? Maaf. Yang ku maksud, kalian bertiga. Tak percaya, Sentosa perusahaan besar akan biarkan kau balas dendam? Kami salah nilai. Jika mau bermusuhan, sekarang juga kita ke kantor pusat Sentosa. Biar semua lihat wajah curangmu. Oh ya? Divisi SDM, ini sekretaris Pratama. Soal Maya Pratama hari ini, jangan diterima selamanya. Beritahu Departemen Keamanan, dilarang mendekati perusahaan dalam radius 5 km. Divisi SDM, ini sekretaris Pratama. Soal Maya Pratama hari ini, jangan diterima selamanya. Beritahu Departemen Keamanan, dilarang mendekati perusahaan dalam radius 5 km. Hancur, semuanya hancur. Keponakan. Baru tadi, kami hanya bercanda. Sudah. Saya ada urusan di kantor. Dulu ya. Bupak tolong antar tamunya. Baik, kami sudah paham. Kenapa? Tidak terkirim. Ada masalah apa? Sekretaris Direktur Utama itu, hadiahnya ditukar dengan lukisan perjalanan ke Shishan. Maksudmu, coaching yang baru? Ya. Konon kabarnya, Dipaketkan. Direktur Hartono sekarang sangat kecewa pada Anda. Entah apa yang Jiang Chen katakan padanya. Direktur Hartono tampaknya curiga. Anak sebelah mana ini berani melawanku? Jiang Chen, Shenghua bukan tempat untukmu berulah. Selidiki baik-baik anak ini. Bisa jadi sekretaris direktur utama, pasti banyak perbuatan kotornya. Siap. Bukannya ini dulu, sekretaris Jiang yang terkenal itu. Dulu? Apa maksudmu? Sekarang kau tak berhak masuk pintu itu. Bukannya ini dulu, sekretaris Jiang yang terkenal itu. Dulu? Apa maksudmu? Sekarang kau tak berhak masuk pintu itu. Lebih baik kau jangan muncul di depan Direktur Hartono. Aku tak berhak. Kau punya... Kami tentu tidak. Tapi kau lebih tidak mungkin punya. Sepertinya, dia belum tahu. Direktur Hartono pagi tadi umumkan, kau dipecat olehnya. Tidak mungkin. Direktur Hartono bilang, tidak mau bertemu kau. Minggir. Satpam. Ibu, ada orang di depan. Minta saya sampaikan ini untuk Anda. Siapa? Pakai masker dan topi, wajahnya tidak jelas. Silakan turun dulu. Nyonya, ada orang di pintu minta menitipkan ini untuk Nyonya. Siapa orangnya? Dia pakai masker dan topi, wajahnya tak jelas. Kamu boleh pergi dulu. Kalian mau apa? Baik. Direktur Hartono kemarin masih memujiku. Kenapa hari ini jadi begini? Ini pasti ada masalah. Waktu yang tepat untuk bertanyakan. Halo Direktur Wijaya. Kau tidak kenapa Direktur Hartono hari ini memecatku? Diam. Segera datang ke sini. Semua orang hari ini, kenapa jadi begini? Ternyata kau... Direktur Wijaya, sebetulnya apa yang terjadi?
Andy Pratama. Kau hebat juga ya. Kok bisa kau punya foto-foto ini? Berani lakukan takut diakui? Aku hampir lupa. Kalian kaum pria, perilakunya sama saja. Direktur Wijaya, Anda salah paham. Aku cuma memasangkan sabuk pengamannya. Kok bisa kau punya foto-foto ini? Berani lakukan takut diakui? Aku hampir saja lupa. Kalian kaum pria, perilakunya sama saja. Direktur Wijaya, Anda salah paham. Aku cuma memasangkan sabuk pengamannya. Hari itu di rumahmu, yang datang mencarimu, perempuan ini kan? Kau memang cukup royal, langsung memberi Louis Vuitton. Itu karena dia membelikanku setelan jas. Aku cuma membalasnya. Kalau bukan karena foto-foto ini, aku benar-benar tak tahu apa-apa. Kau memang enak ya. Sukses di bisnis. Beruntung di asmara. Menikmati dua perempuan sekaligus. Direktur Wijaya, Anda sungguh salah paham. Dengan dia, aku benar-benar tak mungkin. Sangat yakin? Apa kau sudah tahu sejak awal? Tahu apa? Apa ini terasa familiar? Seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Ini Surya Hartono, cincin berlian yang khusus dipesan untukku. Hanya satu-satunya di dunia. Sinta, maukah kau menikah denganku? Ini khusus pesan, cincin berlian untukmu. Hanya satu-satunya di dunia. Melambangkan cintaku seumur hidupku padamu. Kusuruhmu mendekati Surya Hartono sebagai penyamar cari bukti perselingkuhan. Kau malah diam-diam berhubungan dengannya. Tak kusangka kau pun berkhianat padaku. Foto ini, jangan-jangan Direktur Hartono sikapnya tak biasa hari ini. Juga karena ini, Kenapa diam? Dia pakai cara ini untuk membungkam mulutmu. Direktur Wijaya, aku bersumpah. Aku tak sengaja menyembunyikannya. Foto ini, jangan-jangan Direktur Hartono sikapnya tak biasa hari ini. Juga karena ini, Kenapa diam? Dia pakai cara ini untuk membungkam mulutmu. Direktur Wijaya, aku bersumpah. Aku tak sengaja menyembunyikannya. Menyembunyikan fakta tak usah dibahas dulu. Tapi aku takkan tolerir orang di sekitarku mengkhianatiku. Direktur Wijaya, dengarkan penjelasanku. Pergi kau! Aku kan bukan Ben. Menyuruhku datang ke rumahmu, lalu menyuruhku pergi. Wakil Direktur Lesmana, semua berjalan lancar. Pemecatan aja masih ringan. Orang macam dia. Xiangze Fushe Chang. Tapi anak itu beneran selingkuh. Dengan selingkuhan Direktur Hartono? Berarti dia ditipu? Mana saya tahu, klaim-klaim begini. Cukup cari jago edit foto, kan langsung beres. Jenius, benar-benar jenius. Seluruh Sentosa semestinya ikut pemimpin hebat macam Anda. Tanpa Fajar Saputra, tanpa Andi Pratama, Surya Hartono kini ibarat burung patah sayap. Saatnya maju ke langkah selanjutnya. Jenius, benar-benar jenius. Seluruh Sentosa semestinya ikut pemimpin hebat macam Anda. Tanpa Fajar Saputra, tanpa Andi Pratama, Surya Hartono kini ibarat burung patah sayap. Saatnya maju ke langkah selanjutnya. Saya segera lakukan edit lebih banyak foto. Bodoh. Surya Hartono mungkin bodoh, tapi manajemen grup tidak. Cuma foto-foto palsu, tidak cukup jatuhkan dia. Dewan direksi sedikit selidik saja, keanehan pasti ketahuan. Kalau begitu, Kita lakukan yang nyata. Segera hubungi dia. Katakan saya ajak makan. Saya ingin minta maaf atas kejadian Pak sekarang. baik. Kerja hilang. Cinta pun lenyap. Habis semuanya. Nyatanya aku tak salah apa-apa. Kenapa kau di rumahku? Oh. Kau juga datang untuk mutusin hubungan kita? Cukup telepon. Ngapain datang sendiri? Maksudmu apa? Kau mau mutusinku buat perempuan jalang itu? Semua sudah tahu. Maksudmu apa? Kau mau mutusinku buat perempuan jalang itu? Semua sudah tahu. Kau mau umumkan hubungan kita? Baru tahu suka begini. Tak kira kau perhatian. Tatoku kau hapus. Pakai edit foto. Jahat banget. Lembut dikit dong. Siapa yang iseng? Tato ini kan rahasia. Rupanya selama ini kau perhatiin aku. Edit fotonya agak asalan ya. Tapi ku hargai niatmu. Ku terima saja. Bagus. Ternyata fotonya palsu. Aku ada urusan dulu. Lain kali kita ngobrol. Tak ada pria lain yang kayak kamu. Aku ada urusan dulu. Lain kali kita ngobrol. Tak ada pria lain yang kayak kamu. Direktur Wijaya. Direktur Wijaya. Fotonya palsu. Mana dia?
Direktur Wijaya, kenapa denganmu? Pengkhianat. Pergi. Aku tak pergi. Sinta, Syukur cepat ditolong, istri Anda kena gastroenteritis akut. Lebih lambat sedikit. Nyawanya bisa terancam. terima kasih dok. Anda sadar, Jangan sok-sok. lihat. Jiang Chen, kamu kenapa sih? Maksudku, foto ini palsu. Hasil olah AI. Perhatikan. Lina asli, ada tato kupu-kupu di tulang selangkanya. Di foto ini tidak ada. Kok kamu tahu? Maksudku, foto ini palsu. Hasil olah AI. Perhatikan. Lina asli, ada tato kupu-kupu di tulang selangkanya. Di foto ini tidak ada. Kok kamu tahu? Ketika aku menyelidiki datanya, aku temukan ini. Belum sempat kukatakan padamu. Sudah terjadi masalah. Jadi kamu sudah lama mengumpulkan bukti Chen Ming berselingkuh dengan wanita ini? Benar. Ya, dan hari ini Mr. Chen memecatku. Aku yakin dia juga dapat foto ini. Kucuriga Zheng Shenghui yang berbuat. Rupanya aku salah sangka. Jadi kalian berdua tak ada hubungan lain? Kami tidak bersalah. Direktur Su, aku tak akan pernah berkhianat pada Anda. Aku agak haus. Minum ini. Suapi aku. Baik, Direktur Su, Jantung Anda berdebar keras. tidak. Coba rasakan. Aku, Maaf. istirahat dulu. Mau kemana? Pulang ambil barang, ganti baju, langsung kembali. Cepatlah balik. Direktur Wijaya, tenang. Istirahat dulu. Mau kemana? Pulang ambil barang, ganti baju, langsung kembali. Cepatlah balik. Direktur Wijaya, tenang. Ayah, ibu. Buat apa dandan begitu? Urusanmu apa? Berubah cepat sekali. Suami. Jangan pergi. Akhirnya pulang. Bukan dia yang tak di rumah, tapi kamu selalu pergi. Gimana jalin hubungan? Ayah, dia mau kemana? Rina ini, untuk jadi istrimu, tiap hari menemui klien, membujuk para bos, bantu jalanmu. Maksudmu dia pergi, teman minum para direktur? Semua pejabat Sentosa. Katanya, malam ini ada acara. Ada Pak Lesmana. Andy, punya istri begitu, harus bersyukur. Rumah adalah akarmu. Rudy Lesmana juga ikut. Andy, punya istri begitu, harus bersyukur. Rumah adalah akarmu. Rudy Lesmana juga ikut. Memang kenapa? Untuk bantumu, jalin hubungan baik. Pria harus berpikiran luas. Sikap picik takkan sukses. Rudy Lesmana itu licik. Kamu mulai lagi. Sudah lama berlalu, masih curiga-curiga. Tunjukkan kelaki-lakianmu. Rudy Lesmana pasti akan segera bermasalah dengan Surya Hartono. Entah dia akan pakai cara kotor apa lagi. Dan melibatkan Rina Santoso. Harus ku bantu atau tidak? Direktur Wijaya pasti mau. Surya Hartono celaka. Ini kesempatan baik. Tapi tampaknya, aku tak mungkin punya posisi sekarang. Lebih baik bantu saja. Anggap saja balas budi kepada Surya Hartono. Direktur Hartono, sudah lama kita tak seperti sekarang ini. Terus duduk bersama dan makan sederhana. Terakhir masih 3 tahun lalu. Hahaha, izinkan saya bersulang. Kan cuma makan santai, jangan banyak minum. Cukup sedikit saja. Apa maksud Anda? Masalah hadiah Pak Sesepuh Setiawan lalu, saya yang ceroboh. Saya akan ganti. Kan cuma makan santai, jangan banyak minum. Cukup sedikit saja. Apa maksud Anda? Masalah hadiah Pak Sesepuh Setiawan lalu, saya yang ceroboh. Saya akan ganti. Masalah begini, jangan terulang lagi. Ya, seharusnya begitu. Saya terlalu tidak hati-hati. Tetap saya ucapkan selamat Direktur Hartono. Berkat bantuan Pak Sesepuh Setiawan, Sentosa kita pasti akan cerah masa depannya. Hahaha. Ada apa ini? Cuma makan, tidak minum marah. Direktur Hartono, apa Anda masih marah pada saya? Usia sudah tua, kolesterol tinggi, tak bisa minum lagi. Direktur Hartono kita kuat walau tua. Jangan dengar omong kosong dokter. Kalau tak minum, berarti masih marah pada saya. Saya bersulang untuk Anda lagi. Hanya segelas ini saja. Jangan bahas lagi. Kita semua demi grup. Tidak ada bedanya. Bagaimana rasa arak ini?
Kesempatanmu datang, bisa atau tidak menangkapnya, tergantung kemampuanmu. Direktur Hartono, Kesempatanmu datang, bisa atau tidak menangkapnya, tergantung kemampuanmu. Direktur Hartono, Makan sudah hampir selesai. Saya duluan. Direktur Hartono, Anda mabok. Saya temani Anda istirahat. 888. Suite Presiden. Manfaatkan dengan baik. Direktur Hartono, jangan meraba-raba. Bisa mengejar sampai sini? Apa maumu? Lepaskan aku, Direktur Hartono. Pratama datang pas sekali. Antarkan saya pulang. Kau dikeluarkan karena tak punya skill. Jangan halangi saya. Bangsat tetaplah bangsat. Berhenti. Kau siapa? Berani mengajari saya? Kau cuma iri. Saya akan jadi istri direktur utama. Lepaskan saya. Nekat. Andi Pratama. Yang bodoh. Jangan ikut campur. Pokoknya gua udah bukan karyawan Sentosa. Emang gua takut masalah ini hari ini bakal gua urus. Anak buah. Wakil Direktur. Jangan salahkan gua. Sudah ingatkan lo, Andi. Inilah akibatnya kalau nggak menurut waktu diajak baik-baik. Sudah larut. Wakil direktur mana? Gua nunggu di lantai atas. Hajar habis-habisan. Cari mati. Apa maumu? Soal foto-foto itu. Belum gua tuntaskan sama lo. Kamu. Nah, ini baru akibat orang nggak tahu diri. Untung lo cepat datang. Lesmana ini nekat banget ya. Berani kasih obat di minuman. Dia pasti nggak bakal berhenti. Direktur harus lebih hati-hati. Gua mau tanya sesuatu. Bisa gue jelaskan? Jadi lo ngaku sendiri. Perempuan ini, Direktur, fotonya sudah diedit pakai olah foto. Gua nggak ada apa-apa sama Nona Halim. kenapa nggak kasih tahu dari dulu? Kejadiannya mendadak, gue juga baru ketahuan. Foto-foto ini, semua bikinan orang wakil direktur Lesmana. Tujuannya biar kita berdua pecah kongsi. Jadi, dia pasang perangkap buat menjebak gua malam ini. Tapi, caranya memang aneh. Meski berhasil malam ini, cuma soal skandal kecil, tak akan goyahkan posisi Anda di Sentosa. Dengan kecerdikannya, wakil direktur Lesmana pasti paham. Masih ada rencana lain? Dengan kecerdikannya, wakil direktur Lesmana pasti paham. Masih ada rencana lain? Belum tentu. Analisamu bagus. Biasanya, hal kecil tak pengaruhi saya, tapi Sentosa sedang rencanakan ekspansi luar. Besok di jamuan bisnis, wakil konglomerat negeri M akan tanda tangani kontrak senilai 10 miliar. Jika lancar, Sentosa bisa ekspansi global. Saya bisa masuk dewan direksi, bangun imperium bisnis. Di momen krusial ini, tak boleh ada kesalahan. Aksi Lesmana ini akan beri Sentosa dampak negatif besar. Jika kontrak gagal, dia akan makin tak terkendali. Begitu rupanya? Istri saya sudah curiga. Lesmana pasti akan perlihatkan foto-foto itu padanya. Kisah Nadia tak bisa disimpan. Sudah malam, pulang saja dulu. Aku harus cepat-cepat urus sisanya. Soal hari ini, nanti aku ganti rugi. Ampun, Direktur. Saya berhutang budi. Memang tugas saya. Baiklah, saya pamit pulang. Jaga kesehatan ya, Pak. Sayang, ada perlu kukatakan. Kok pulang sendiri? Rumah sakit bilang, kau minta pulang malam.
masih marah ya? Masih ingat ucapanku siang? Aku berhenti, balas dendam ke Hartono. Dan perjanjian kita juga batal. Operasi penyamaran sudah selesai. Kenapa? Bukannya kau janji, perjanjian itu tetap? Dia sudah cerita soal Nadia. Jadi, kau maafkan dia? Ya, Pratama. Suami istri kan, begitulah. Yang berubah sangat berharga. Kurasa dia masih cinta. Aku mau kasih kesempatan lagi. Sinta Wijaya, sadarlah. Tujuannya cuma untuk... Sudah malam, kamu pulang dulu. Aku harus segera selesaikan ini. Tujuannya apa? Katakan. Sudahlah. Direktur Hartono baik pada saya. Besok dia tanda tangan saat penting. Jangan merepotkannya. Andi Pratama, kau tahu apa? Nggak apa-apa. Pikiran direktur, mana mungkin bisa kutebak. Kalau kau benar-benar memutuskan kembali padanya, maka kudoakan yang terbaik. Aku tak akan melupakanmu, Andi. Kau serius? Serius. Tapi malam ini yang terakhir kalinya. Setelah ini, kau akan selalu ada di hatiku. Aku lebih tak ingin kau berkata begitu. Tapi kenyataannya memang seperti ini. Andy, sayangilah aku untuk terakhir kalinya. Berikan semua yang kau punya. Dasar jahat, siapa yang suruh kau seganas ini? Badanku mau lepas? Jadi kau menyesal? Mau tinggal? Ya, menyesal. Menyesal selama ini. Tak banyak menemanimu. Jangan lihat aku seperti itu. Seperti anjing kecil. أظهر رجولتك. Sudahlah. Aku merepotkanmu selama ini. Aku akan bicara dengan Surya Hartono untuk kembalikan posisimu sebagai sekretaris direktur utama. Aku tak ingin dengar semua ini. Maaf. Aku tak bisa memberimu yang kau mau. Jika kita bertemu lebih awal, pasti akan kunikahi kau. Sekarang juga masih bisa. Aku harus pulang. Surya Hartono masih menungguku. Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu untuk terakhir kalinya. Sebentar saja. Andi Pratama. Setelah ini, jangan kita bertemu lagi untuk kebaikan kita berdua. Tuan William yang terhormat, memilih Sentosa adalah pilihan terbaik dan kualitas. Saya yakin Anda tak akan menyesal bekerja sama dengan kami. Tuan Hartono, Anda sungguh seorang pria sempurna. Kemampuan bisnis Anda luar biasa. Mari kita nantikan hasil kerja sama ini. Mari nikmati malam yang indah ini. Bersulang. Jadi Tuan William, kapan kita tanda tangani kontrak proyek ini? Jangan buru-buru, Hartono. Ada beberapa hal perlu dibahas. Itu. Hanya gangguan kecil. Kita lanjutkan. Direktur Hartono, itu istrimu di tangan Rudy Lesmana. Dia sudah gila. Cepat selamatkan dia. Maaf, Tuan William, saya permisi dulu. Jadi Tuan William, kapan kita tanda tangani kontrak proyek ini? Jangan buru-buru, Hartono. Ada beberapa hal perlu dibahas. Istri Surya Hartono ada di tanganku. Jika tak ingin dia celaka, suruh Hartono datang sendiri untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dia tak akan lihat lagi istri muda tercantiknya. Direktur Hartono, lihatlah ini. Tenang, sudah kubilang. Jangan ganggu saya dan Tuan William. Direktur,
Ini darurat. Hanya gangguan kecil. Kita lanjutkan. Direktur Hartono, itu kan istrimu. Di tangan Rudy Lesmana. Dia benar-benar orang gila. Cepat selamatkan dia. Maaf. Tuan William, saya pamit sebentar. Direktur Hartono, tunggu apa lagi? Semakin lama ditunda, istri Anda makin dalam bahaya. Cukup. Andy, kau sangat mengecewakan. Direktur Hartono, tunggu apa lagi? Semakin lama ditunda, istri Anda makin terancam. Cukup. Andy, kau sangat mengecewakan. Direktur Hartono, saya hanya mengingatkan Anda, Nyonya dalam bahaya. Andy, tadinya saya kira kita sejenis orang. Serigala liar dan buas. Singa jantan yang terus maju. Tak disangka. Kau malah menyuruhku, karena seorang perempuan, melepas kesempatan langka. Direktur Hartono, saya tak paham. Anda tanda tangan kontrak besar ini, lalu apa? Jika Sinta celaka, Anda akan menyesal seumur hidup. Kehilangan klien, baru akan kusesali seumur hidup. Kau tak mengerti. Kau sama sekali tak paham. Kerjasama ini sudah kutunggu, lama sekali. 10 tahun. Sepenuh 10 tahun. Direktur Hartono. Tapi... Diam. Sudah kubilang, jika saya bisa taklukkan Tuan William yang sulit ini, saya bisa masuk ke Dewan Direksi Sentosa. Ini satu-satunya kesempatan. Anda sudah Direktur Utama Sentosa, kekayaan triliunan. Masih belum puas? Masuk Dewan Direksi, benar-benar lebih penting daripada nyawa istrimu? Penting. 1.000.000 kali lebih penting. Ketahuilah Pratama, tak ada yang bisa menghalangi jalan aku menuju puncak. Siapapun tak bisa. Aku, Surya Hartono, bersumpah akan berdiri di puncak. Direktur Hartono, kau benar-benar gila. Kau bilang aku gila? Menukar pesanan senilai 10 miliar untuk seorang wanita, itu baru gila. Kenapa? Kau mau jadi orang gila itu? Kau begitu peduli padanya? Apakah kalian punya hubungan gelap? Direktur Hartono. Kau tunggu saja. Setelah kontrak ditandatangani, aku pasti selidiki tuntas. Direktur Hartono. Kau tunggu saja. Setelah kontrak ditandatangani, aku pasti selidiki tuntas. Maaf lama menunggu, Tuan William. Hartono, sungguh membuatku menunggu lama. Waktu tidak menunggu. Tuan William, baru saja saya pikirkan ulang mengenai penawaran harga yang Anda ajukan. Saya berhasil dapatkan diskon baru. Oh, Kau bilang aku gila? Menukar pesanan 10 miliar untuk seorang wanita? Itulah yang gila. Jadi kau mau jadi orang gila itu? Kalau begitu, aku yang akan jadi orang gila itu. Sinta, jangan takut, aku segera datang selamatkan kau. Andy, tak kusangka. Sebenarnya kau yang selamatkan aku? Banyak omong, cepat kabur. Tidak, kaburlah kau sendiri. Rudy Lesmana itu gila. Dia akan membunuhmu. Cepat kabur. Sinta, mana mungkin aku meninggalkanmu? Kenapa kau begitu bodoh? Dengan jabatanmu sekarang, perempuan mana yang tak bisa kau dapat? Kenapa harus ambil risiko untukku? Sinta, kau layak untuk ini. Andy. Andy, hati-hati. Andy, hati-hati. Kau. Di mana Surya Hartono? Si imut itu malah tinggalkan pacarnya, iya kan? Mau pakai Sinta untuk ancam Surya Hartono? Salah hitung. Kau bilang apa? Karena Sinta, itu pacarku. Aku sendiri yang akan selamatkan dia. Tak kusangka, Direktur Hartono yang hebat. Bisa dikadalin, dan justru oleh orang kepercayaannya, sekretaris pribadinya. Kalau Surya Hartono tak datang, menyimpan kalian berdua. Tak ada gunanya. Habisi semua. Mundur cari celah kabur. Andy, aku tak bisa tinggalkan kau. Jangan Rudy Lesmana. Kalau kau mau bunuh Andy, harus lewat mayatku. Dulu. Jangan Rudy Lesmana. Kalau kau mau bunuh Andy, harus lewat mayatku. Dulu.
Benar-benar sepasang kekasih, malang yang setia ya. Kalau begitu temani dia ke neraka. Andy Pratama. Andy Pratama. Andy Pratama. Aku di mana? Di rumah sakit? Apa aku jadi koma vegetatif? Tim investigasi baru-baru ini membongkar kasus penculikan dan pembunuhan. Tersangka, mantan wakil direktur utama grup Sentosa, Rudy Lesmana, telah ditangkap. Sandy telah diselamatkan. Kalau begitu, Sinta Wijaya baik-baik saja. Andy, kami datang menjengukmu. Sinta Wijaya. Nadia Halim. Andy, kami datang melihatmu. Sinta Wijaya. Nadia Halim. Kenapa kau begitu nekat? Berlagak pahlawan menyelamatkan perempuan, tapi malah dirimu sendiri yang jadi koma vegetatif. Sayang sekali masa mudamu. Kata dokter, koma vegetatif bukan berarti tak ada harapan. Andy, jangan kau putus asa. Andy, kau memang menyedihkan. Terjadi hal sebesar ini, tak satu pun keluargamu datang menjenguk. Hanya kami berdua yang peduli padamu. Dengan kalian berdua, aku sudah cukup. Sudah selesai? Seseorang dengan koma vegetatif. Ada apa yang perlu dilihat? Sudah, Direktur Hartono. Mari kita pergi belanja. Kau kan janji ajak kami belanja dan beli tas. Wahahaha. Masih panggil direktur? Harusnya Direktur Hartono sekarang. Apa? Kalian berdua? Tidak. Ini tidak mungkin. Andy, aku memang harus berterima kasih padamu. Tanpamu, mana mungkin aku dapat dua perempuan sekaligus? Tenang saja kau di sini, berbaring saja. Istri sah. Ayo kita pergi, perempuan penggoda. Tidak, Sinta Wijaya Nadia Halim. Kembalilah. Jangan perlakukan aku begitu. Andy Pratama. Kau sudah sadar